karena berkat karunia-Nya sehingga pada sore hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah untuk berkumpul pada Zoom ini ya. Yang mana tujuan dari Zoom ini adalah berbagi pemahaman tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita. Namun sebelum acara kita mulai, Bapak Ibu, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, pada sesi sharing pemahaman tentang budaya positif ini, insya Allah kami akan berbagi berbagi pengalaman mengenai budaya positif. Insya Allah kita akan bagi menjadi 4 bagian. Namun karena ini sudah saya yang mulai, insya Allah kita akan mulai pada pembahasan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Izin Bapak Ibu untuk share screen. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Belum lagi, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Belum. Di sini udah muncul ya. Saya coba ulang ya, Bu. Sekarang Bu, udah bisa Bu? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik Bapak Ibu, pada sore ini kami akan mulai dengan sharing pemahaman mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini kita abaikan aja tulisannya di atas ini Bapak Ibu. Yang warna merah ini diabaikan aja. Oke, baik Bapak Ibu, mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ini sangat penting sekali untuk kita pahami sama-sama karena ini sangat berkaitan erat dengan keseharian kita di sekolah. Nah, mungkin yang ini Bapak Ibu kita foto yang ada di depan kita ini mungkin tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia ya, Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, yang mana menurut Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ibu, mengibaratkan kita itu sebagai pendidik, itu diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat tanaman yang ditanaminya agar berbuah dengan baik, sehingga tanaman tersebut akan mendapatkan perlakuan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi intinya kita sebagai pendidik itu kita ibaratkan sebagai tukang kebun, yang mana ketika kita menanam tanaman atau maka kita akan berusaha sekuat tenaga kita agar tanaman yang kita tanam itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, artinya usaha yang kita lakukan mungkin bisa kita entah itu kita kasih dengan pupuk atau apa gitu ya,
Yang penting tanaman yang kita tanam itu bisa kelihatan tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik. Nah, ini gambarannya. Artinya apa? Bahwa kita kalau kita ibaratkan dengan sekolah kita, ya, kalau kita ibaratkan dengan sekolah kita, peran kita tadi sebagai tukang kebun itu sekolah kita itu diibaratkan sebagai tanahnya, yaitu tempat menanam tumbuhan sehingga guru harus mengusahakan sekolah kita jadi lingkungan yang menyenangkan, menjadi menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Maka dengan demikian karakter murid akan tumbuh dengan baik. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Namun jika murid merasakan tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran akan jadi sulit. Intinya bahwa peran kita sebagai pendidik di sini, Bapak Ibu, ini sangat penting untuk bagaimana menciptakan sekolah kita sebagai lingkungan yang nyaman bagi murid kita. Makanya makanya di sini strategi kita sebagai guru itu, Bu, itu ada dua strategi yang kita jalankan di sini. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar, kemudian saling kerjasama. Nah, menciptakan lingkungan belajar ini, kita sebagai guru semaksimal mungkin untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak didik kita. Kemudian kita juga diarahkan untuk saling kerjasama. Saling kerjasama di sini artinya maksudnya adalah kita sama-sama saling belajar, kemudian saling mendukung. Nah, maka dengan ini akan muncul ketika kedua ini kita lakukan, maka akan timbul kebiasaan-kebiasaan baik yang akan berimbas kepada siswa kita, kepada peserta didik kita menjadi karakter yang baik sehingga tercipta lingkungan positif. Nah, ketika lingkungan positif, maka kita akan semakin gampang, Bu. Kita akan gampang, Bapak Ibu, untuk mewujudkan disiplin positif, untuk menerapkan disiplin positif. Baik itu di antara kita sebagai PTK, sebagai pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah kita, ataupun terlebih lagi kepada anak didik kita. Nah, kalau misalnya lingkungan kita, sudah tercipta lingkungan yang positif, maka kita akan gampang melakukan disiplin positif sehingga tercipta budaya positif yang memang benar-benar permanen di sekolah kita. Nah, sekarang apa sebenarnya makna disiplin itu? Di sini dituliskan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi bahwa disiplin diri dari murid-murid, kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, berkaitan dengan nilai kebajikan, intinya ketika kita menerapkan sebuah disiplin, maka salah satu tujuan utama kita adalah untuk bagaimana kita mencapai nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan di sekolah kita. Nah, sebenarnya kalau berbicara nilai-nilai kebajikan, ini sangat banyak sekali Bapak Ibu, tapi karena kita di
di suasana sekarang ini kita dituntun untuk bagaimana menerapkan nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila ada beberapa nilai kebajikan yang memang kita harus wujudkan di anak didik kita. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Artinya tujuan akhir dari disiplin budaya positif budaya positif yang kita bangun itu tidak akan lari ke sini Bapak Ibu, ke profil pelajar Pancasila. Nah, nanti insya Allah di materi berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana penerapan secara langsung, kemudian praktek-praktek baik apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan siswa yang disipliner di sekolah kita. Karena gini, ketika kita ingin menerapkan disiplin positif di sekolah kita, maka pastinya kita akan menemui beberapa rintangan atau beberapa anak yang memang kalau kita terapkan disiplin positif yang menurut kita adalah baik, tapi pasti akan ada saja sebagian yang entah itu mungkin mencoba-coba ataupun memang kesukaannya seperti itu, pasti akan ada yang tidak mengikuti sesuai yang kita inginkan tersebut. Makanya nanti insya Allah di materi selanjutnya juga nanti akan dipaparkan bagaimana penerapan secara langsung tentang disiplin positif ini. Mungkin ini aja Bapak Ibu sekilas insya Allah nanti kita akan perbanyak kembangkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin Bu Romelda saya akhiri dulu untuk sesi yang ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Pak Lamusa. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal tadi sudah dibahas oleh Pak Lamusa. Untuk saat ini saya akan berbagi tentang yang namanya teori motivasi. Sebentar ya Bapak Ibu. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bu, ya, sudah. nampak? Sudah. Oke. Baiklah. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita mulai. Tadi kita semua satu pemikiran untuk gimana mewujudkan disiplin karena selama ini mungkin sesudah pandemi anak-anak kita itu kita tahu sendiri bagaimana di lapangannya. Sekarang kita coba atau kami bantu dulu. Mungkin pengetahuan kami juga belum cukup untuk mengarahkan atau juga untuk memuaskan Bapak Ibu nantinya dalam pertanyaan, tapi apa yang sudah kami dapatkan mungkin dapat kami bagikan nanti dengan Bapak Ibu tentang masalah yang namanya keyakinan kelas dan juga bagaimana kita caranya untuk penegakan disiplin, tapi disiplin dalam arti yang mau kita bahas ini adalah disiplin positif. Itu dia. Oke, baiklah, saya bantu untuk teori motivasi, hukuman, atau juga sering disebut dengan sanksi atau juga konsekuensi, kemudian penghargaan, dan mungkin bahasa yang baru mungkin restitusi. Buat saya masih baru. Oke, baiklah Bapak Ibu, untuk 3 motivasi perilaku manusia. Sekarang, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat ke diri kita sendiri dulu. Bagaimana selama ini kita berperilaku itu sebagai guru? Dan apa alasan kita itu untuk melakukan segala sesuatu? Apakah kita itu melakukan segala sesuatunya karena ada dari dorongan lingkungan ataukah dari orang lain? Itu dia. Ataukah kita terkadang melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa tidak nyaman?
rasa tidak nyaman, atau juga melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita mau, misalnya berupa reward atau penghargaan. Sekarang, bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Saya sendiri mungkin pernah melakukannya, mungkin Bapak Ibu yang lain juga, ya silakan dijawab dalam hati masing-masing. Nah, tujuannya itu adalah untuk mendapatkan hadiah juga, pernahkah? Atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Sekarang mari kita bahas menurut Dain Gosen dalam bukunya, dia menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama sekali itu untuk menghindari rasa ketidaknyamanan. Jadi dia melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu hanya untuk menghindari rasa tidak nyaman atau agar tidak dihukum. Ini fokus kita sekarang ini ke anak didik kita yang di sekolah ya. Jadi dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga itu untuk menjadi orang yang memang mereka inginkan, atau dalam hal ini menghargai diri sendiri, yang nantinya kita sebut itu dengan motivasi intrinsik, dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan ini yang nomor 3 ini adalah motivasi yang diharapkan sebenarnya lahir dari anak didik kita. Itu dia, motivasi intrinsik, yaitu motivasi dengan niat menghargai diri sendiri. Oke, ketiga motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu dia adalah motivasi eksternal, berarti dari luar diri dia sendiri. Kemudian, apa yang terjadi apabila saya melakukannya? Nah, itu berarti kan, berarti saya akan terhindar dari hukuman. Kalau saya melakukannya, saya nggak kena hukum. Kira-kira begitu dia. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oh, nanti saya akan diberikan misalnya penghargaan, atau saya akan disanjung, saya akan dipuji, misalnya seperti itu. Itu juga termasuk yang namanya motivasi eksternal. Kemudian yang kita harapkan itu adalah motivasi internal atau sering juga disebut dengan motivasi intrinsik, yaitu tujuannya untuk mencapai disiplin diri atau disiplin dalam arti positif, yaitu dengan niat menghargai diri sendiri. Nah, yaitu dapat dijadikan pertanyaan, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Berarti itu pertanyaan dari dia sendiri dan dia sendiri yang pastinya bisa menjawab itu. Oke, sekarang saya masuk untuk pertanyaan untuk kita semua. Sekarang saya pandu Bapak Ibu semua, coba kita pikirkan diri kita sendiri. Sebagai seorang guru, saat kita masuk mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Apakah datang kita ke kelas tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan kita? Atau kita untuk tidak mendapat surat peringatan atau ditulis mungkin di buku absensi? Ataukah kita ingin mendapat pujian dari rekan-rekan sekerja atau dari atasan kita? Ataukah kita ingin, karena ingin kita menghargai waktu, menghargai diri sendiri, dan kita ingin sebagai teladan bagi murid-murid kita. Karena kita percaya tindakan kita sebagai guru itu akan dicontoh oleh murid-murid kita sendiri. Karena kita dilihat sebagai contoh yang hidup mungkin. Kalau untuk saya sendiri mungkin untuk di bagian ini masih belum, masih banyak hal yang harus saya perbaiki untuk diri saya sendiri. Untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya, silakan dijawab sendiri dalam hatinya. Itu mungkin. Kemudian, selama ini strategi apa yang selama ini sudah kita terapkan untuk menanamkan disiplin? Sekarang yang kita garis bawahi itu adalah disiplin positif kepada murid-murid kita, dan apa hasil yang sudah kita lihat pada murid-murid kita. Mungkin
Hari ini kita marah agar tidak diulang, tapi besok berulang lagi, itu dia. Makanya tadi diharapkan itu adalah motivasi yang berasal dari diri dia. Tentu kalau ada itu, hal-hal berulang itu bisa diminimalisir paling tidak, itu dia. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang selama ini sudah berusaha kita tanamkan pada murid-murid kita di kelas dan di sekolah. Mungkin Bapak Ibu ada sebagian mungkin baru mendengar nilai-nilai kebajikan, tapi kalau menuju profil pelajar Pancasila ada 7 elemen atau 7 nilai kebajikan yang mau kita tuju. Tapi nilai-nilai kebajikan itu banyak jenisnya. Oke, sekarang mungkin ini kalau dijadikan pertanyaan atau juga dijadikan bahan berdiskusi, mungkin cukup alot. Sekarang mari kita bahas tentang hukuman, konsekuensi, dan yang namanya restitusi. Oke, Bapak Ibu, saya mulai dengan contoh kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga saat pelajaran matematika berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Ipa menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Itu dia. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mungkin Bapak Ibu yang ada di room ini sekarang, kalau ada yang mau memberikan pendapat atau yang mau menjawab, apakah yang dilakukan Pak Seno itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Silakan kalau ada Bapak Ibu yang mau membantu untuk menjawab. Ada Bapak Ibu? Pas semua kayaknya. Pas kayaknya ya. Oke, baiklah. Berikutnya saya teruskan. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentu kita menantikan sesuatu. Pasti akan terjadi sesuatu, yaitu misalnya penindakan ditindak ya. Dan untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan dalam penegakan peraturan atau keyakinan di sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Sedangkan untuk ini kami perkenalkan yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, mungkin nggak itu? Itu dia. Tapi kami sudah mulai mencoba, juga sudah mulailah untuk penanganan masalah dengan anak, tapi memang efeknya lumayan. Walaupun tidak bisa langsung kita lihat perubahannya atau dapat kita ukur misalnya dalam bentuk persentase, tapi perubahan itu ada. Baiklah Bapak Ibu, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang
orang seperti apa ya yang mereka inginkan dan bagaimana mereka juga harus memperlakukan orang lain. Itu dia. Salah satu di dalam restitusi itu adalah kita harus memikirkan orang lain, tidak hanya diri kita sendiri. Itu dia, nanti kita lihat apa kelebihannya. Sekarang, sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya, dan bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Di bawah ini akan diberikan suatu gambaran tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Sedangkan sebelum saya mulai untuk membuka tabel hukuman, konsekuensi, dan restitusi, saya ingatkan dulu untuk kita kata disiplin tanpa tambahan kata positif berarti hanya disiplin doang, tidak disiplin positif. Sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman itu merupakan identitas gagal. Jadi itu dulu kita kasih pelabelannya. Untuk tabel hukuman dan konsekuensi saya sajikan, mungkin filenya berbeda. Waduh, bentar ya Bapak Ibu. Oh ini dia. Bisa nampak Pak Lamusa? Belum Bu? Belum ya? Belum nampak, Bu. Belum nampak. Sudah? Belum ya? Coba keluar dulu, Bu. Keluar dulu, nanti setelah itu masuk lagi. Maksudnya bukan keluar Zoom, maksudnya keluar dari dari screen itu. Dari screen. Oke, bentar ya Pak. Stop screen dulu. Nah, baru masuk lagi. Sebentar. Stop screen. Ini bisa Pak? Udah Bu. Oke. Ini dia Bapak Ibu. Saya bantu untuk menunjukkan yang mana disebut dengan identitas gagal dan identitas sukses tadi. Identitas gagal itu sepakat kita itu adalah hukuman, sedangkan identitas sukses itu untuk disiplin, konsekuensi, dan yang paling tinggi itu adalah yang diharapkan itu adalah restitusi. Nah, ini dia perbedaannya. Kalau di hukuman, sesuatu yang terjadi itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Karena secara namanya juga hukuman berarti kita memberi tindakan atas pelanggaran. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi tapi karena sebelumnya sudah disepakati antara si murid dan si siswa. Jadi konsekuensi itu karena adanya kesepakatan sebelumnya. Jadi berbeda dengan hukuman. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Pilihan. Jadi bukan kita yang memberi anak itu tindakan, tetapi kita menuntun untuk mencapai dengan nanti mungkin oleh
Bu Nelly nanti di segitiga restitusi, gimana caranya kita menuntut anak itu supaya dia tidak kita tindak, tapi dia sudah melakukan yang namanya restitusi. Kemudian, kalau di hukuman timbul perasaan tidak nyaman untuk terlebih-lebih untuk jangka panjang, karena hukuman itu akan dikenang dan akan mempengaruhi secara psikis. Sedangkan konsekuensi dia tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek karena sebelumnya sudah disepakati. Itu dia. Sedangkan kalau dengan restitusi dia menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Karena apa? Berarti dia di sini sudah menghargai yang namanya nilai-nilai kebajikan dan juga menghargai orang lain. Kemudian masalah korban. Kalau di hukuman ada yang namanya kalah dan menang. Jadi kalau di hukuman yang si korban harus menang dan yang si pelaku akan kalah. Jadi korban di sini mendapatkan keadilan. Sedangkan di konsekuensi juga seringkali korban itu bisa diabaikan. Itu dia. Sedangkan kalau di restitusi, korban dengan pelaku itu sama-sama menang. Jadi si korban juga mendapat ganti dan si pelaku juga karakternya lebih baik lagi. Itu dia sama-sama menang. Gimana nanti yang disebutkan dengan sama-sama menang atau gimana dalam pelaksanaannya mungkin dalam segitiga restitusi itu nanti dapat kita pahami. Dan ini Bapak Ibu cukup banyak ini bagi Bapak Ibu mungkin yang perlu nanti atau yang mau tahu dengan yang namanya budaya positif, terutama yang masalah teori, hukuman, penghargaan, itu bisa nanti kami kasihkan materinya juga, kami bagikan ini sangat banyak. Kalau kita bahas mungkin untuk saat ini tidak cukup waktu, jadi saya ambil juga yang poin-poin pentingnya saja. Yang penting tadi hukuman itu kita sepakat itu adalah identitas gagal, sedangkan konsekuensi itu timbul karena adanya kesepakatan di awal antara si murid dengan si guru. Sedangkan restitusi itu tadi adalah sudah kita ini yang mau kita capai restitusi. Bagaimana mengembalikan si anak setelah kesalahan itu terjadi supaya karakternya lebih kuat lagi atau dia pede atau percaya diri untuk kembali ke kelompoknya. Itu dia. Kemudian untuk berikutnya sebentar ya Bapak Ibu. Aku kehilangan kayaknya ini Pak Lamusa. Belum bisa jadi apa nih Nak? Materi apa? Belum ada saingan Pak Lamusa nampaknya ini. Itu ya Bu ya. Enggak, bentar Pak. Ini sebentar. Ini tadi Pak. Udah nampak Pak? Belum Bu, belum. Masih berputar ya. Oh iya. Iya, jaringan kami di sini agak lolah. Bisa Pak? Belum Bu, masih mutar. Nampak Pak? Atau saya ulang lagi nih? Ini masih mutar ya Bu, belum jalan ini. Bu Nelly, nampak Bu Nelly? Belum, Bu. Coba keluar dulu, Bu. Keluar Mulai lagi. dari awal. Oke. Iya. Berarti kalau ini dapat?
Oke, Iya. udah. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, berdasarkan bagian di atas tadi, maka bisa kita ambil kesimpulan dulu bahwa hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam apa yang diterima dia. Hukuman itu bersifat satu arah dan dari pihak guru yang memberikan. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis, di mana murid atau anak itu akan disakiti oleh suatu perbuatan kita eh, ataupun dengan kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya, tadi sudah saya singgung, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima dia bila terjadi pelanggaran. Jadi pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi hanya untuk jangka pendek. Kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, contohnya nih, setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, atau maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid, maka sikap guru di sini sebagai monitor untuk melihat apa yang dilakukan atau apa yang dikerjakan oleh anak murid. Itu dia. Oke, Bapak Ibu boleh memanfaatkan kolom chat. Silakan memanfaatkan kolom chat. Ayo kita sama-sama melihat ini ada beberapa tindakan kita, tindakan seorang guru. Silakan Bapak Ibu untuk memilih apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah". Silakan Bapak Ibu boleh memanfaatkan kolom chat untuk mengisi apakah ini hukuman atau konsekuensi. Kalau boleh dikasih nomornya ya, 1 titik misalnya hukuman atau 1 titik H boleh. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini salah. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin ini pernah terjadi ya. Di sekolah saya juga ini mungkin pernah terjadi. Kemudian yang terakhir nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Silakan Bapak Ibu boleh menggunakan kolom chat. Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
boleh hanya menggunakan satu hak atau juga boleh misalnya satu hukuman atau satu konsekuensi. Itu dia. Saya kasih waktu 1 menit. Jadi ada 7, mungkin bisa dibaca dengan jelas Bapak Ibu. Pak Lamusa nampak Pak? Jelas Pak? Bisa, Bu. Bisa ya Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah ya. Dari ketujuh ini atau dari yang sering kita lakukan ini, mari kita lihat manakah yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Nah, ini dia saya kasih bocorannya. Silakan Bapak Ibu sendiri tadi melihat apa yang Bapak Ibu pilih. Ini enggak ada juaranya ya, cuma kita di sini sama-sama berbagi saja. Kalau mau bertanya misalnya sebentar lagi sesinya. Tapi ini dia antara hukuman dan konsekuensi tadi. Ini mencatat 100 kali atau sering dulu ya waktu SD kita sampai 1 halaman, 1 buku itu adalah jenis hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, itu juga hukuman karena terlambat. Disuruh push up juga itu adalah hukuman. Tapi menggantikan kertas kawan yang telah dicoret-coret itu konsekuensi karena berarti ada konsekuensinya yang harus ditebus dia. Itu dia, ini dia jawabannya. Silakan Bapak Ibu lihat benar atau salahnya pemahaman kita lagi tentang yang mana dia konsekuensi, mana hukuman. Itu dia. Oke. Saya rasa saya cukupkan untuk itu sekarang. Dari yang kita lakukan antara hukuman dan konsekuensi, akibatnya ini. Ini dia akibatnya. Ini diambil dari buku Diana Gosen. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, membuat anak sakit, misalnya tidak hanya fisik, tapi bisa dalam hati untuk jangka waktu yang lama. Anak jadinya membenci kedisiplinan dan hukuman itu bersifat memaksa dan seringkali kalau sudah tingkatannya paling tinggi atau sudah misalnya dia bisa mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, kemudian dia membentuk konsep diri yang buruk, kemudian anak juga akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan dengan cara berbohong dan membuat alibi-alibi lainnya. Itu dia kan. Dan hukuman itu juga akan menimbulkan marah dan rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu tadi karena disepakati ya. Sesuatu memang harus terjadi, dia harus menerima. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman tapi jangka waktu pendek. Anak lebih menghargai disiplin, ada stimulus dan juga ada tanggapan karena kan sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi kalau pelanggaran seperti ini apa tindakannya? Itu dia contohnya mendorong anak muda untuk menyesuaikan diri, konsep diri dia akan semakin baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian anak tidak akan kehilangan hak dan dibuat tidak nyaman atau malah diasingkan. Itu dia perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kemudian, ini dia yang menarik. Dihukum oleh penghargaan. Kadang kita sering memberikan reward atau ada ya percakapan sekarang itu, apakah misalnya juara kelas itu dianggap sebagai efeknya itu gimana gitu. Itu lagi banyak juga perbincangan, tapi untuk kasus kita ini coba kita lihat masalah dihukum oleh penghargaan. Contoh kasusnya, Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapat masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai.
Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat, mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Nah, berarti di sini tadi dia motivasi tindakannya itu adalah untuk memperoleh penghargaan. Itu dia kan? Kemudian penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi kalau nggak ada penghargaannya atau kalau nggak ada rewardnya, dia tidak akan termotivasi untuk melakukannya. Itu dia. Maka disebutkan dia penghargaan itu dia efeknya hanya jangka pendek. Dan yang jangka panjang itu adalah yang namanya tadi di awal saya singgung yang motivasi intrinsik. Oke, ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alficon 1993. Penghargaan itu hanya jangka pendek dan jangka panjang jika terus diberikan penghargaan itu. Penghargaan tidak efektif, penghargaan juga merusak hubungan karena apa? Orang yang tidak menerima penghargaan mungkin agak sentimen. Sentimen lah ya saya sebutkan kepada orang yang menerima penghargaan. Penghargaan juga itu mengurangi ketepatan atau juga menurunkan kualitas. Karena apa? Dia ingin terburu-buru menyelesaikannya biar aku dapat rewardnya, biar aku jadi juara satu, biar aku duluan gitu dia. Oke, penghargaan juga mematikan kreativitas karena tujuannya hanya untuk memperoleh penghargaan atau reward itu saat itu saja. Oke, berikutnya juga penghargaan itu menghukum. Jadi orang yang biasa-biasa saja atau yang kita kenal pemegang kunci belakang di kelas kita, anak-anak yang selalu memegang kunci di belakang, juara di belakang, mereka tidak akan termotivasi lagi. Karena dia sudah tahu, oh paling dia nanti juara kelas, yang dapat pialanya kan dia. Itu dia contohnya. Kemudian penghargaan itu juga mengurangi motivasi dari dalam diri anak. Karena apa? Dia tujuannya hanya untuk mendapatkan reward tadi. Itu dia. Kemudian yang kita harapkan itu tadi adalah restitusi. Restitusi tadi sudah kita bahas pengertiannya. Kalau perlu mungkin saya ulangi, saya tunjukkan lagi ini dia pengertian dari restitusi itu. Ini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali lagi kepada kelompok mereka tapi karakternya lebih kuat. Dan restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang dia mau jadi seperti apa dan bagaimana dia memperlakukan orang lain. Itu. Ini dia tadi kebaikannya. Kebaikan daripada restitusi itu 9 ciri-ciri restitusi. Ini dia. Bukan untuk menebus kesalahan karena tidak ada yang menang kalah,
tapi sama-sama menang. Namun untuk belajar dari kesalahan. Dan yang kedua, restitusi itu akan memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan dipaksa. Restitusi itu juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakannya. Restitusi adalah cara yang paling baik, yaitu restitusi diri, dan restitusi itu juga fokus pada karakter pembentukan karakter anak, bukan pada apa yang merupakan kesalahan dia atau bukan pada tindakannya. Restitusi itu fokus pada solusi, dan restitusi itu tujuannya adalah mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya dengan harapan karakternya lebih kuat lagi. Mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk sesi ini tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Itu mungkin yang bisa saya bagikan. Selanjutnya mungkin dapat dilanjutkan oleh Ibu Maya Triangga. Dan sampai yang terakhir nanti Bu Nelly dengan topik yang sangat menarik. Dan untuk Ibu Maya Triangga kami persilahkan. Baik, Ibu Romelda, terima kasih. Oke, kawan-kawan, semoga masih semangat. Ini sharing kita sampai yang nanti terakhir adalah Ibu Nelly. Mudah-mudahan kita masih semangat, walaupun sudah waktu menunjukkan 4:30. Nah, dalam membahas tentang restitusi, kedisiplinan, hukuman, restitusi nanti baru mau disampaikan dengan Ibu Nelly. Nah, hukuman-hukuman itu kita hindari dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa dibangun dari guru mata pelajaran ataupun wali kelas itu sendiri. Di dalam kelas itu, jadi kata-kata yang hukuman berupa kalimat-kalimat negatif, itu kita hindari menjadi kalimat positif dengan meyakini kelompok di dalam kelas. Baiklah, saya akan men-sharingkan tentang keyakinan kelas ini. Kelihatan? Oke, Kelihatan, Bu, kelihatan Bu. kelihatan. Oke. Keyakinan kelas yang kita buat, jadi setelah ada pembahasan budaya positif, lalu ada hukuman, ada konsekuensi, ada lagi untuk menghindari hal-hal itu supaya kita dapat berlanjut. Misalnya melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas dengan lancar. Untuk menghindari hukuman-hukuman yang kita lakukan, kita membuat kesepakatan dengan siswa, yaitu dengan kalimat keyakinan kelas untuk menghindari kata-kata yang bernilai negatif. Oke, kita mulai dari kepengertiannya dulu. Dari pengertiannya ini, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan di kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil Pancasila. Profil Pancasila tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Lamusa. Oke, kita lanjut lagi. Hubungan keyakinan kelas dengan budaya positif itu seperti apa? Nah, hubungannya adalah salah satu yang paling penting dalam menciptakan budaya positif adalah tentang keyakinan kelas itu sendiri. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas lebih bersifat universal, menggunakan kalimat positif dan motivasi. Dengan demikian, peserta didik tergerak dalam dan bersemangat untuk menjalankannya. Keyakinan kelas diperbaiki sewaktu-waktu. Faktor penting lain dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan restitusi yang nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Nelly. Selanjutnya, penerapan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif.
keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru hanya sebagai fasilitator. Dalam hal ini keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang sudah berlaku di dalam kelas tersebut. Budaya positif sekolah disusun secara struktur dan sistematik dengan melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Budaya positif sekolah ini dibuat untuk meningkatkan karakter sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut. Oke, kita lanjutkan. Lalu ada tujuannya kita membuat keyakinan kelas itu. Tujuan dari penerapan keyakinan kelas yaitu antara lain, 1. Menumbuhkan keterlibatan murid dalam apa nih? Dulu ya, kita keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Kedua, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. 3, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid-murid. 4, membiasakan budaya dan disiplin positif. Disiplin positif itu yang untuk menghindari kata-kata negatif tadi, kita menggunakan disiplin positif. Yaitu biasanya kita menghindari kata hukum dengan konsekuensinya. Lalu setelah tujuan keyakinan kelas tadi, ada harapan setelah kita membuat keyakinan kelas tadi. Harapannya seperti apa? 1, terciptanya komunikasi harmoni antara guru dan siswa. Hal ini menjadi pengalaman baru bagi para siswa, khususnya dalam kelas. Ini ada contohnya kelas bahasa Inggris untuk kasus ya, Bu, Pak. Untuk mengemukakan pendapat mereka tentang kelas impian yang mereka harapkan. Kedua, terlihat dan terasa motivasi belajar siswa meningkat setelah mereka diajak berdiskusi terkait hal-hal positif untuk membangun budaya dan disiplin positif. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, ketika anak itu tidak melakukan apa yang kita sampaikan, seperti kasus yang disampaikan Ibu Romelda tadi, itu salah satu kasusnya. Itu kalau ada disiplin, ada keyakinan di kelas, kita bisa mendisiplinkan anak itu dengan keyakinan kelas tadi, berupa aturan-aturan dalam mengajar kita sendiri. Tapi yang bernilai positif, bukan yang menghukum. Kalau menghukum kan kita menyakiti siswa itu, sedangkan kalau konsekuensinya kita bertanya kepada siswa bagaimana kalau kesalahan yang dia buat tadi, dia mengambil konsekuensi apa yang terbaik untuk dirinya, untuk kita, dan untuk teman-teman di dalam kelas tersebut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, hubungannya apa? Nah, dari keyakinan kelas tadi, kita mengharapkan anak-anak tadi menelurkan kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kita berharap dari keyakinan kelas tadi, anak setelah dia punya aturan dalam belajar atau di kelas itu, anak itu menjadi lebih positif, lebih baik setelah di luar kelas. Dan hukuman-hukuman yang ada selama ini yang kita lihat itu kita harapkan berkurang. Walaupun tidak bisa kita hentikan secara cepat, itu semua butuh proses. Lalu, pengertian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia kita tahu itu seperti makan, keamanan, cinta, merupakan hal yang penting untuk bertahan hidup dan kesehatan. Hierarki kebutuhan manusia mengatur kebutuhan dasar dalam 5 tingkatan prioritas. Tingkatan yang paling dasar atau yang pertama meliputi kebutuhan fisiologis seperti udara, air, makanan. Tingkatan yang kedua meliputi kebutuhan keselamatan dan keamanan. Itu semua kebutuhan dasar
manusia. Kita sudah tahu itu. Lalu hubungannya ke siswa seperti apa nantinya? Itu dapat diterima, disayang, bisa, traveling, atau senang, atau bebas. Biasanya diterima disayang itu kita harapkan itu di dalam keluarga dan orang tua. Muncul dari sana lalu ke bisa, itu pengimbasan materi yang kami sampaikan ini ke rekan-rekan guru semua. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bisa mengimbas apa yang kami terima, bisa diserap, bisa diterima dengan teman-teman sekalian. Terus traveling kita sudah tahu semua Bu ya. Kalau kita apa istilah zaman sekarang healing. Ya. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia tadi yang diterima, disayang, kebutuhan Anda terkait dengan kebutuhan dasar diterima dan disayang terpenuhi dengan adanya dukungan atau motivasi. Jadi kalau kita diterima dan disayang itu ada dukungan atau motivasinya, cinta, kasih sayang, dan kepedulian terutama dari orang-orang yang terdekat dengan kita seperti suami, anak, maupun orang tua. Bisa di sana, bisanya itu kebutuhan Anda terkait dengan kebutuhan dasar bisa terpenuhi dengan terus berlatih, bekerja keras, berikhtiar, berkarya, dan tidak pernah putus asa dalam memenuhi kebutuhan dasar. Di sini bisa kita sampaikan juga ke murid kita bahwa kebutuhan dasar manusia itu seperti apa, dan ada 4 tadi, kita bisa sampaikan ke murid kita supaya mungkin hatinya tergerak. Kita harapkan tuh hati dia tergerak untuk melanjutkan nilai-nilai positif yang kita sampaikan kepada mereka. Kebutuhan dasar selanjutnya adalah senang. Senang itu kebutuhan Anda ataupun saya terkait dengan kebutuhan dasar senang terpenuhi dengan menghibur diri melalui traveling sehingga dapat menyegarkan pikiran dan menimbulkan rasa kesenangan. Ya kita tahu Bu ya, kadang keseharian kita mengajar, kita suntuk, kadang kita merasa jenuh. Memang ada halnya kebutuhan dasar manusia itu adalah bersenang-senang. Lalu bebas. Kebutuhan Anda terkait dengan kebutuhan dasar bebas terpenuhi dengan suka mencoba-coba, selalu bergerak, dan tidak terlalu terpengaruh orang tua. Nah, dalam keyakinan kelas ini tadi, kita bisa mengontrol siswa melakukan kesalahan mungkin atau yang tidak pas dalam kita menyampaikan materi, itu ada namanya posisi kontrol. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nelly. Kepada Ibu Nelly, kami silakan melanjutkan. Terima kasih, Bu. Gimana keluarnya ini? Di bagian bawah Bu, bagian bawah ada yang merah, di situ warna merah. Tunggu dulu ya. Paling bawah, paling bawah. Merah. Ada Bu? Belum nampak, Pak. Ada di situ stop screen namanya. Diklik ya? Oh, Ah, ada ya, tunggu. Nah. Jadi ketahuan kan WA-nya. Udah lama. Nelly, silakan. Ya. Bu Melda bisa tolong di-share materi saya. Bentar ya, Ya, Bu. selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum. Semoga masih semangat. Di sini saya menjelaskan tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini kayaknya singkat aja karena tadi udah banyak dibahas. Bu Melda sebelumnya udah bahas juga. Jadi di sini saya akan membahas tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi di sini yang kita pelajari, posisi kontrol itu ada 5. Jadi yang paling rendah yaitu penghukum, yang kedua itu pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu kita bertindak sebagai teman, yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang kelima yang paling tinggi itu sebagai manajer.
Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol kita sebagai guru yang bertindak sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum ini biasanya dia menggunakan hukuman yang fisik maupun verbal. Ini sering kita temukan ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru ini biasanya kalau marah ke siswa pasti nadanya tinggi, terus nanti matanya melotot, jari-jarinya nunjuk. Ini pasti sering kita temukan dulu zaman kita sekolah, mungkin kita pasti pernah menemukan guru yang model begini. Atau mungkin sekarang kita udah jadi guru, mungkin kita pasti menemukan rekan kita yang seperti ini. Atau bahkan mungkin diri kita sendiri mungkin yang bertindak seperti ini. Jadi ini bisa jadi mungkin refleksi untuk kita, apakah sikap kita ini udah benar gitu. Jadi guru sebagai penghukum ini biasanya kalau marah-marah pasti, ya udah ikuti aturan saya, gitu. Kamu selalu salah, selalu kamu yang salah. Gitu. Misalnya siswanya datang terlambat masuk ke kelas, selalu aja terlambat, selalu terlambat. Padahal kita mungkin nggak tahu kenapa penyebabnya, kenapa siswanya datang terlambat, masuk kelas terlambat, mungkin dia dari WC atau dia mungkin belum selesai makan di kantin gitu. Nah, ini posisi kontrol sebagai penghukum ini kita usahakan atau semoga tidak terjadi atau semoga tidak ada sikap ini di diri kita sebagai guru. Gitu. Nah, selanjutnya hasil dari penghukum ini kita akan lihat bahwa muridnya ini nanti akan bersifat dendam. Dia akan dendam sama kita, bahkan mungkin dia bisa bersikap agresif gitu. Bisa jadi sesudah kembali duduk, siswa itu pas masuk kelas sudah dimarahin, dia duduk, murid tersebut mungkin akan coret-coret buku, mungkin atau meja tulisnya dicoret, atau mungkin lebih buruk lagi pulang sekolah, dia bisa memecahkan ban motor atau ban mobil guru yang tadi memarahi dia di kelas. Gitu. Jadi sikap ini agak bahaya karena dia marahnya dia langsung keluar, bukan dipendam gitu. Jadi mungkin kita bisa mengontrol diri kita supaya tidak menghasilkan perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Nah, yang kedua, guru yang bersikap sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut. Dia membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman. Dia membuat siswa itu dirinya itu biasanya merasa bersalah. Siswa yang dia marah itu merasa oh iya ya mungkin ini salah saya ya. Gitu. Jadi rendah diri. Biasanya guru kata-kata yang keluar dari sini itu dengan nada suaranya yang halus, yang ya tidak menunjukkan kemarahan sama sekali, tapi dia misalnya mengeluarkan kata, "Duh Ibu kecewa sekali sama kamu, kok bisa sih kamu masuk kelas terlambat? Kan kamu udah janji sama Ibu." Gitu. "Udah berapa kali Ibu kasih tahu kamu masuk kelas itu tepat waktu, jangan terlambat. Gimana coba kalau kamu gini terus?" Misalnya. "Ibu kecewa," atau mungkin orang tua kamu bisa kecewa kalau tahu kamu kayak gini. Gitu. Nah, ini adalah posisi guru yang meletakkan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini bukan kepada dirinya, tapi kepada siswanya. Siswa yang dia perlakukan seperti ini akan merasa dirinya, "Oh iya ya, saya bersalah ya," gitu. Nah, apa dampaknya dari sini? Siswa ini akan merasa bersalah itu telah mengecewakan gurunya, terus siswa akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membagikan orang lain. Kadang-kala sifat seperti ini lebih berbahaya dan dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam. Nah, ini tadi yang saya jelaskan sebelumnya, seseorang yang memendam emosinya ini akan lebih bahaya ketika tiba-tiba suatu hari nanti dia meledak mungkin, daripada orang yang kalau marah ya udah langsung keluar marahnya, tuh. Terus, murid tertekan seperti ini tiba-tiba bisa meletus. Nah, ini tadi, siswa tiba-tiba bisa meletus dan bisa menyakiti dirinya atau mungkin orang lain, gitu. Nah, termasuk yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Ini mungkin sering kita temui ya di sekolah. Pada posisi ini dia tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Terus positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin. Nah, ini bagus ya sebenarnya guru dan murid itu bisa dekat itu bagus, tapi tetap ada batasannya. Nah, guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi siswanya. Misalnya, tetap dengan suara yang lembut, "Ayolah nak, bantulah demi bapak atau demi ibu. Ayo, kamu nggak ingat ya, ibu pernah bantu kamu loh. Kamu berarti kamu juga harus bantu ibu." Nah, itu berarti ada di sini
istilahnya simbiosis mutualisme. Apa yang kita lakukan ke murid, kita mintanya murid juga lakukan itu ke kita gitu. Terus ada lagi, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Nah, hal negatif di sini adalah nanti hal negatif dari posisi teman ini bila suatu saat nanti gurunya sebut tidak membantu, misalnya kita nih udah biasa nih membantu siswa, tapi suatu hari nanti kita nggak bantu, terus kita lepas tangan karena kita udah capek mungkin udah nyerah dengan dia. Jadi siswanya pasti mikir, loh bukannya kita ini dekat ya Bu, bukannya sebelumnya Ibu selalu bantu saya ya. Nah ini akan menghasilkan rasa kecewa, akan bikin siswanya jadi kecewa, terus nggak mau lagi berusaha. Terus kalau kita misalnya ketemukan di sekolah siswa yang dia dekat dengan hanya satu guru atau dengan 2 guru. Kenapa ya siswa ini dekat dengan guru A tapi tidak dekat dengan saya gitu. Nah, inilah dampak dari guru yang bersikap sebagai menempatkan dirinya sebagai teman. Siswa ini dia membuat siswa merasa nyaman dengan dia tapi tidak dengan guru lain gitu. Karena mungkin pelakuan dia ke siswa ini lebih spesial daripada guru yang lain ke siswanya gitu. Nah, apa dampaknya dari sini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini bagus sebenarnya. Ini terbentuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Dia pengennya sama guru itu terus. Nah, bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Misalnya dia dihukum atau apa, dia pasti nyari guru itu untuk bantu dia gitu. Akibat lain dari posisi teman ini, dia akan berbuat mungkin sesuatu yang bila yang nyuruh adalah guru tersebut, dia akan mau. Tapi kalau giliran guru lain yang nyuruh atau minta tolong, dia bisa nolak atau ya istilahnya dia nggak mau gitu. Pokoknya dia maunya sama guru yang biasa sama dia. Nah, ini adalah guru yang bertindak sebagai teman, dia menempatkan dirinya sebagai teman. Yang keempat, ada guru yang bertindak sebagai pemantau. Nah, ini tadi sebelumnya sudah dijelaskan juga. Memantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, ini sebelumnya mungkin sudah dijelaskan, contohnya mungkin tadi siswanya datang terlambat, pelajaran sudah kita mulai nih, misal 15 menit atau 20 menit. Tapi siswanya baru masuk, berarti dia ketinggalan nih pelajaran kita. Terus kita mengharuskan siswanya untuk tinggal 15 menit atau 20 menit lebih lambat daripada teman-temannya. Berarti jam istirahatnya terpotong nih gitu. Dia harus mengerjakan tugas atau dia harus mendengar penjelasan gurunya dari awal lagi. Nah, di sini nih akan dipantau terus sama gurunya. Gitu. Contohnya nih ada contoh dialognya misalnya, "Adi, kamu tahu kan jam berapa ini kita mulai?" "Tahu, Pak." Nah, ini juga tadi contohnya terlambat. "Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat?" "Paham, Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti." Nah, kegiatan seperti ini akan menghasilkan murid yang dia memahami nih konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Itu guru tidak menunjukkan nih suatu emosi yang berlebihan, dia tetap baik, dia tetap menunjukkan sisi ramahnya sebagai guru, dia tidak marah, dia tidak membuat siswa itu merasa bersalah. Siswa itu tetap dibuat tidak nyaman tapi dengan harus tinggal di kelas pada jam istirahat. Sementara siswa-siswa atau teman-temannya yang lain istirahat tapi dia tetap di kelas dengan mengerjakan tugas. Di sini guru harus tetap mantau aja terus, mantau dia. Tapi nanti kalau misalnya gurunya udah pergi, nah dia akan bertindak lagi mungkin yang awalnya ada guru dia rajin mengerjakan tugas, tapi begitu ditinggal gurunya sebentar, mungkin ini kita sering ya, kalau misalnya kita ada kegiatan atau ada tugas di luar mungkin kita tinggalkan siswa kita di kelas, pasti ada beberapa yang rusuh gitu mungkin. Ada beberapa yang meninggalkan kewajibannya dalam mengerjakan tugas. Nah, yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer ini yang paling tinggi ya Bapak Ibu. Mungkin tidak semua dari kita bisa melakukannya. Posisi manajer ini berkaitan dengan materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, posisi manajer ini posisi di mana guru bersama murid-muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya. Di sini saya akan langsung aja, misalnya nih kita kasih contoh. Ini kita masuk ke segitiga restitusi. Ada murid Bapak Ibu mungkin yang berkelahi, misalnya si A dan si B berkelahi. Si A memukul si B sampai berdarah, sampai bajunya sobek mungkin, sampai kotor di lapangan. Nah, ketika melihat itu, mungkin kita pasti pikirnya,
oh ini si A pasti salah nih, gitu. Kita pasti manggil si A dan mungkin kita bisa bertindak sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, atau dan sebagainya sebelumnya. Sebelum kita masuk ke posisi manajer ini. Nah, setelah itu, ketika kita memanggil siswa itu, ketika kita bertindak sebagai manajer, kita harus apa yang harus kita lakukan? Yaitu ketika kita manggil dia, kita harus melakukan yang namanya menstabilkan identitas. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahannya. Kita bisa kasih dulu nih kesempatan ke dia untuk dia menenangkan diri. Sambil kita memberikan pengertian. Wajar kalau kamu marah. Misalnya, mungkin tadi si B melakukan sesuatu yang bikin si A marah, sehingga amarah si A ini keluar dan menyebabkan si B terluka mungkin. Nah, di sini sikap guru yang bertindak sebagai posisi controlling manager ini adalah kewajibannya adalah untuk bukannya mewajarkan tapi memberikan pengertian kalau ya kita sebagai manusia itu wajib atau manusiawi lah kita marah gitu. Terus yang pernah mungkin kita bisa juga kasih pengertian yang pernah melakukan ini bukan kamu aja gitu. Tapi nah ketika masuk ke validasi tindakan yang salah, ketika kita mulai masuk ke memberikan pengertian ke perbuatan dia yang salah. Nah, disinilah kita bisa mungkin memberikan pengertian kalau ada cara lain yang lebih efektif daripada memukul temannya, daripada menyebabkan kerusuhan, daripada berkelahi. Nah, tentu di sini mungkin kita bisa berikan pengertian, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita tanyakan dulu, jangan langsung marah. Di posisi manajer ini dia harus memvalidasi dulu selain kita mewajar atau memberikan pengertian manusiawi atau wajar kamu marah, nggak apa-apa kamu marah, tapi kamu tetap bersalah. Nah, di sini Ibu mau tahu nih apa kira-kira penyebab kamu tadi memukul B. Nah, di sinilah kita akan tahu apa sebabnya. Ketika kita sudah tahu sebabnya, kita mungkin tidak akan terlalu memojokkan A. Mungkin si B juga salah, tapi si A juga lebih salah gitu. Nah, setelah kita masuk di validasi tindakan yang salah ini, si A ini akan tahu dia salah. Dia sudah menerima kalau memang dia salah. Nah, ketika itu kita bisa masuk ke tahap selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sinilah kita bisa tadi sebelumnya dibahas oleh Bu Maya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang keyakinan kelas. Nah, siswa ini pasti punya keyakinan kelasnya masing-masing. Dia pasti punya, kita sama siswa pasti punya aturan kita masing-masing. Nah, di sinilah kita bisa menanyakan ke siswa, apakah perbuatan dia ini sudah benar? Apakah perbuatan dia ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Atau apakah perbuatan kamu ini tidak menyalahi aturan atau norma atau peraturan sekolah yang sudah kita buat, keyakinan kelas yang sudah kita setujui gitu. Terus setelah itu, setelah dia menyadari dia salah, nah kita akan tanyakan lagi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu ke B, mengingat si B ini tadi terluka. Nah mungkin kalau si A menjawab, saya akan minta maaf Bu, apakah cukup dengan minta maaf? Nah kita tanyakan lagi si A, apakah cukup dengan minta maaf? Kalau si A merasa minta maaf tidak cukup, nah kita tanyakan lagi, kira-kira apa solusinya? Bukan kita yang memberi solusi, tapi mereka yang mencari solusinya sendiri. Gitu. Mereka mencari solusi kira-kira selain minta maaf apa yang harus dia perbuat dengan A, apa yang kira-kira bisa menebus perbuatan dia tadi dengan A, selain meminta maaf. Nah, itulah salah satunya contoh proses penerapan segitiga restitusi ini. Dimulai dari tadi kita memvalidasi identitas, yaitu contohnya dengan bersikap bukan menormalisasi tapi ya memberikan pengertian kalau marah itu wajar, bukan dia sendiri yang pernah berbuat seperti ini. Tapi kita harus juga menyadarkan, nah setelah itu masuk ke validasi tindakan yang salah, dia tahu dia salah. Setelah dia tahu dia salah, nah kita minta dia apa yang harus dia perbuat, bukan kita yang memberi solusi, tapi dia yang mencari solusinya sendiri. Nah, itu lebih kurang penjelasan saya tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mungkin setelah mendengarkan ini kita sebagai guru bisa merefleksi ya Bapak Ibu, bisa mengingat-ingat lagi kira-kira kita di sekolah ini selama ini gimana. Apa yang sudah kita perbuat dengan siswa kita kalau dia melakukan kesalahan. Kira-kira apakah selama ini saya bersikap sebagai penghukum ya, atau apakah saya sebagai membuat rasa bersalah mungkin, atau saya sebagai teman, saya sebagai pemantau, atau mungkin selama ini memang saya sudah bersikap sebagai manajer
wah maksudnya sudah bagus sekali Bapak Ibu kalau kita bisa bersikap sebagai manajer dalam menangani kasus siswa kita di sekolah. Mungkin kalau saya pribadi ini masih belum terlalu bisa saya terapkan, tapi akan saya coba karena ini akan sangat baik sekali untuk diri kita dan siswa kita ke depannya. Nah, itulah dari tadi beberapa penjelasan tentang disiplin positif dari kami. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, saya kembalikan ke Pak Lamusa atau Bu Romelda. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Nelly, terima kasih Bu Maya, terima kasih Pak Lamusa, dan terima kasih juga buat kita semua yang hadir saat ini. Untuk Bapak Ibu semuanya, mungkin ada pertanyaan atau ada hal yang mau kita seringkan bersama, baik itu berupa kasus yang kita alami di sekolah atau apa. Kami bukan untuk menggurui, tidak. Karena kami juga sama seperti Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama belajar, itu saja. Hanya mungkin langkah kami saja duluan belajar di depan. Siapa tahu langkah yang kami tempuh itu bisa kami bagikan dengan teori atau yang sudah kami praktekkan. Kami persilahkan kalau ada Bapak Ibu guru yang mau bertanya. Ada Bapak Ibu? Mungkin Bu Rosa atau mungkin Bu Indah, Bu Johanrika, atau mungkin Bu Nadia, Bu Mimi, Bu Sinta atau siapa aja, atau Bu Erlina. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, nggak harus mengaktifkan kamera, yang penting bisa sama-sama kita berbagi di sini. Mungkin ada yang sinyalnya nggak bagus, Iya. boleh di kolom chat ya, Ibu-ibu. Saya malah jadi takut ini Bu Maya, penjelasan kita nggak jelas atau gimana ya? Mungkin waktu juga, Bu. Iya juga ya, udah sore ya. Ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan apa yang menyusul, boleh kami sharekan lagi. Perwakilan dari sekolah masing-masing juga ada. Boleh lewat pertanyaan itu nanti, atau besok kita tetap muka di sekolah, di majelis. Boleh Ibu-ibu dan Bapak-bapak dipersilakan bertanya lebih intens. Jadi kita kembalikan ke Pak Lamusa. Bu Erlina mau bertanya kayaknya lewat chat, Bu. Oh iya, Silakan Bu raise hand ya. Erlina. Nggak ada Dena ini kan lagi. Boleh Bu Erlina, silakan Bu Erlina. Kalau nggak usah dihidupkan kameranya. Saya tidak bertanya tadi itu pas penyampaian materi. Oh iya, cuman Ya, lah. bagaimana Masih lah kan? masih pemateri yang baru keluar dari cangkangnya Bu Erlina. Jadi mohon maaf ya. Oke, Boleh silakan Bu, Erlina. silakan Bu, Lewat silakan. chat Chat atau pun langsung boleh.
Kayak nunggu SMS dari pacar nih. Ayo Bu. Atau Bapak Ibu mungkin siapa tahu ada kasus misalnya gitu kan. Kalau dari yang kami praktekkan itu sih segitiga restitusi itu bagus loh. Tapi bukan saya promosi ya ini, bukan mau menjual barang ini ya. Tapi bagus. Apalagi kalau misalnya anak tengah emosi betul itu kan. Misalnya gitu, seperti yang dikatakan Bu Nelly tadi, kita mulai dengan menstabilkan identitasnya. Itu. Apa nih ya? Seperti apa yang dijelaskan tadi, kita rasa semuanya mungkin kita udah pernah kita lakukan. Jadi pertanyaannya apa nih? Kita tunggu aja ya. Yang pertama tadi, yang pasti menstabilkan identitas dulu ya, Bu Nelly ya. Gimana anak itu nggak emosian mungkin kan? Nah, seperti hukuman dan konsekuensi ya, dan yang lain. Apa nih? Mungkin situasinya mungkin ya, yang Apa ya? Itu loh. ingin ditanyakan Ibu nih, Bu Nggak tahu Erlina. kita tunggu saja. Kalau situasi anaknya yang terlalu, Apalagi nih ya. Tapi apa yang kita lakukan kadang ada murid-murid yang tidak dapat bisa terima. Oh, ya kondisi. seperti hukuman, konsekuensi dan yang lain. Tapi apa yang kita lakukan kadang ada murid-murid yang tidak bisa menerima. Istilahnya banyak yang kang. Nah, udah Mungkin maksud ini. Bu Erlina kalau dikasih hukuman atau konsekuensi mungkin nggak terima gitu. Iya, konsekuensi nggak bisa terima dia gitu ya. Udah ini. Ayo Bu Nelly, kupas. Saya yang kupas ini, Kupas lah. Bu Romelda lah dulu ya. Maaf ya, karena sinyal tak Mungkin kalau bagus jadi tak bisa komunikasi langsung. Oke, mudah-mudahan ya sesuai dengan apa yang Ibu harapkan ya. Mungkin tadi sudah ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi ataupun sanksi dan juga restitusi. Tapi kadang mungkin kalau yang Ibu bilang ini tidak bisa terima ini mungkin di tingkatan konsekuensi ya. Kalau di tingkatan konsekuensi itu berarti sudah disepakati sebelumnya antara si guru dan si siswa. Kalau dia juga masih belum paham atau tidak bisa menerima yang namanya konsekuensi dari perbuatan atau konsekuensi dari pelanggaran yang dia lakukan, tidak bisa paham juga, mungkin pemahamannya lagi yang kurang, Bu. Mungkin misalnya kalau pada di awal-awal tahun ajaran baru, perlu kita yang namanya mensosialisasikan. Kesepakatan itu dibuat di awal dan disosialisasikan. Siapa tahu yang misalnya pikirannya yang lagi tertinggal di rumah hari ini, besok sudah dibawa pikirannya, atau juga dalam waktu misalnya seminggu atau kita ambil waktu dalam bulan-bulan pertama kita sosialisasikan dulu kesepakatan atau misalnya tadi yang menjadi keyakinan yang di dalam kelas pembelajaran Ibu. Kalau begini ini konsekuensinya. Tapi sekarang yang diharapkan itu ada lagi di atas konsekuensi, yaitu kita menggunakan kata restitusi. Biarkan anak itu bukan kita yang emosi, bukan kita yang tegang atau kita yang marah-marah, biarkan dia mengingat apa kesalahan dia dan biarkan dia ibarat kata bahasa awamnya, dia menghukum dirinya sendiri. Dia yang menyebutkan dia bersalah dan dia yang menghukum dirinya sendiri karena mengakui kesalahan juga itu sudah termasuk hukuman kan? Itu. Itu sudah termasuk hukuman, tapi bukan kita yang melakukan. Mungkin seperti itu atau mungkin bisa ditambahkan lagi sama Pak Lamusa, Bu Nelly, Bu Maya. mungkin kalau bisa saya tambahkan, Bu, siswa ini mungkin kalau kita bisa melenceng
kebutuhan dasarnya belum terpenuhi mungkin. Ada siswa mungkin kalau dia kita marahin dia makin jadi, atau dia sering cari mungkin dia menentang atau apa itu mungkin untuk cari perhatian mungkin gitu. Ini memang masalah kebutuhan dasar ini memang agak susah karena bukan kita yang membesarkan mereka ya Bapak Ibu. Jadi mungkin entah dari rumah masalahnya, karena siswa sekarang apa ya, yang namanya etika atau apa itu memang agak kurang. Jadi memang agak berat, apalagi siswa SMA ya, SMA, SMK udah besar, Ya. udah keras kepala, udah susah. Ya mungkin itu pendekatannya memang harus lebih ekstra. Pendekatan pertama belum berhasil, kedua belum, ketiga belum, mungkin dari kelas 1 mungkin susah belum, kelas 2 belum juga, mungkin nanti kelas 3 mungkin gitu. Tugas kita yaitu jangan menyerah lah. Tetap berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi tadi. Mungkin kalau menurut kita salah, mungkin tidak sepenuhnya dia salah, mungkin ada juga kita salah mungkin gitu. Jadi sama-sama kita introspeksi diri, kita lebih pengertian lagi mungkin, walaupun memang menguras kesabaran kita ya Bapak Ibu, kalau siswa yang seperti ini. Aja sih, mungkin ada tambahan yang lain. Bapak Ibu kalau udah ikut guru penggerak pasti, mungkin bukan saya ini ya, mindset-nya pasti udah berubah. Awalnya kita juga gitu, pasti kesal ya siswa yang, "Kenapa sih dia harus gini, kenapa harus gini?" Gitu. "Kenapa sih di kelas susah banget diajarin?" Gitu. Tapi setelah kita ikut guru penggerak ini pasti mindset kita sedikit berubah gitu, lebih ikhlas lah, itu aja. Bukan ikhlas Bu Nelly, yang ianya kita juga menjaga kesehatan pribadi, biar panjang umur, tetap berprasangka baik, itu aja Iya, ya. Iya, tetap positif. iya, biar panjang umur. Iya. Oke, kalau misalnya Bu Erlinda juga tidak terpuaskan, nanti kita buka lagi meja ya Bu ya. Siapa tahu Sambil kan makan karena ayam geprek ya. terhalang, karena terhalang gitu komunikasi kita, jaringan nggak lancar kan. Iya, sambil makan ayam geprek atau bakso unta juga nanti boleh. Oke Bapak Ibu, ada lagi mungkin yang lain atau kita buka meja di sekolah masing-masing nih? Karena, masalah budaya positif pasti dibahas lagi nanti di sekolahnya masing-masing. Mungkin ini kami buka secara virtual untuk pembukaan dulu. Itu pasti dibahas di sekolah masing-masing, apalagi kalau kita sudah masuk nanti kurikulum merdeka, itu pasti ya. Kalau ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi, mungkin gimana ini Pak Lamusa? Udah cukup kayaknya Bu, kayaknya udah mau Cukup? malam juga soalnya. Oh iya. Atau mungkin Bu Anggi ada mau ditanya? Jauh-jauh nih dari Kalimantan loh. Sinyal mungkin, Bu. Iya. Ya sudah. Ayolah Pak Lamusa, berarti mungkin nggak ada lagi, atau kalau ada nanti kita seringkan sama-sama ya. Nanti insya Allah kita perkuat lagi di sekolah masing-masing lah Bu. Iya. Kalau di sekolah kami kan ini kebetulan di sini kami ada beberapa orang yang masuk ya. Yang kami undang itu dari kesiswaan, kemudian dari guru BK, karena saya punya impian besar sebenarnya kalau kami itu di sekolah kami itu ada sosialisasi khusus tentang yang ini Bu. Ya, karena memang sangat penting sekali rasanya. Oke, mungkin Bu udah ini ya, udah selesai ya. Oke Pak, bisa ditutup mungkin. Baik Bapak Ibu, karena agenda kita sudah selesai, penyampaian materi sudah selesai semua. Kami ucapkan terima kasih banyak ini atas kesediaannya untuk sama-sama berbagi tentang budaya positif ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini itu bisa kita coba terapkan di sekolah kita masing-masing, dan kemudian kita juga bisa meneruskan ke kawan-kawan lain, manakala apa yang kita dapatkan pada sore ini itu bermanfaat menurut kita. Oke, baik Bapak Ibu, kita akhiri
diskusi kita pada sore ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut kali suara Bu Eka jawab salamnya udah penutup. Lesia soalnya. Aduh, Aduh, rekodnya, Kak. itulah langsung kedengaran suaranya. Aduh, udah. Kami lagi Makasih serius ya. nih dengarkan nama Bu Leni nih. Oh ya, iya ke. Oke lah, Iya. makasih ya Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih banyak udah membantu kami juga. Nggak bisa kami balas. Hanya ucapan terima kasih. Bye-bye semua. Bye-bye. Ya. Kok timbul, Aisyah? Iya, mana kue ulang tahun itu ya? Almarhum. Aku nggak dapat tadi, Ndak. Siapa juga yang dapat Mana orang ada dibawa yang dia dapat? balik. Ih. Oh. Siapa yang ngasih, Ted? Kau yang ngasih, Ted? Enggak. Oke, bisa izin live? Lah, bye. Yuk. Bye. Udah ya, aku mau cuci periuk dulu ya. Ocha.